Ya, ini menunjukkan bahwa pemerintahan Pak Prabowo ya terpilih sebagai presiden itu efektif ya. Jadi menurut saya selama ini masyarakat atau rakyat selalu melihat bahwa pemberantasan korupsi itu cuma omon-omon. Ya kan, ibaratnya cuma mengganti monyet sama kera. Nah, Pak Prabowo ini potensi untuk misalnya menurut saya mengganti pemberantasan korupsi itu dari monyet ke Garuda. Kan Gimana nih Pak, rame-rame tingkat kepuasan publik 80%. Kalau Bapak sendiri menilai seperti apa sih Pak? Parameter validasinya tuh apa tuh? Kalau publik memang benar-benar puas dengan kinerja terutama pemberantasan korupsi. Ya, gini, penegakan hukum ya kan sebenarnya itu dunia tersendiri. Itu apa namanya, penegakan hukum itu ada di wilayah yang sebenarnya negara sekalipun itu nggak boleh ikut campur gitu. Karena itu dijaga netralitasnya gitu. Dijaga netralitasnya. Meskipun umpamanya kejaksaan itu ada di bawah presiden, ya, presiden sebenarnya nggak bisa juga cawe-cawe. Jadi sepenuhnya apa namanya otoritasnya ada pada kejaksaan. Apalagi KPK. Kalau KPK malah dulu waktu didirikannya itu, ya, dia independen. Dia nggak di bawah siapa-siapa. Dia independen, nggak di bawah siapa-siapa karena itu tadi pengalaman bahwa sebelum Orde Reformasi itu lembaga-lembaga itu dipengaruhi oleh terutama oleh eksekutif, gitu. Oleh eksekutif bahkan juga oleh mereka yang punya uang, gitu. Nah karena itu kemudian dibentuk ini ada lembaga independen yang tidak di bawah kekuasaan apa-apa, namanya KPK. Gitu. Dia tidak di bawah yudikatif, dia tidak di bawah eksekutif, dia tidak di bawah legislatif juga. Gitu. Nah, tapi kemudian apa namanya kesininya kan bergeser dalam pengertian dia lucu juga kalau dalam satu negara ada lembaga yang jalan sendirian. Nah akhirnya nggak ada yang ngawasin juga bahaya ya. Akhirnya dengan perubahan undang-undang KPK yang baru, KPK ditaruh di bawah eksekutif, gitu. Meskipun itu tadi presiden nggak bisa tangan yang masuk karena dia bukan hanya posisinya bukan aja. diangkat oleh presiden. Kalau Jaksa Agung itu diangkat oleh presiden. Tapi kalau KPK kan dipilih melalui panitia yang objektif. Nah karena itu dia berdiri sendiri, gitu. Nah, walaupun di bawah eksekutif, gitu. Karena dia lahirnya dari orang-orang yang independen. Gitu. Dan sementara kejaksaan meskipun jaksanya diangkat oleh presiden, tapi ketika dia melakukan tugasnya, melakukan fungsinya sebagai penegak hukum, dia itu juga independen. Nah, bebas dari kepentingan ya. Nah, terus tadi saya dengar lebih ditekankan pada pengembalian recovery uang itu gimana tuh? Karena kan begini. Apakah KPK, apakah kejaksaan atau penegak hukum lain, sebelum ada putusan pengadilan, nggak bisa ambil uang orang itu untuk negara. Harus vonis, inkrah. Betul. Jadi dia bisanya cuma nyita. Jadi kalau tidak merampas. Iya. Perampasan aset. Jadi kalau kejaksaan pamer-pamer duit banyak atau KPK pamer duit, itu belum apa-apa. Ini baru disita. Baru disita. Gitu. Nah, jadi punya negara atau tidak, nanti ketika ada putusan pengadilannya, begitu. Jadi itu baru penyitaan. Baru kemudian itu menjadi milik negara. Jadi mau nggak mau semua apa namanya proses pengambil alihan harta-harta yang dikorupsi dan sebagainya itu harus melalui putusan pengadilan. Harus melalui putusan pengadilan. Bahkan menurut putusan pengadilan pun orang yang nggak suka apa namanya keluarganya koruptor atau siapapun yang merasa barangnya ikut tersita, dia boleh menggugat, dia boleh melawan. Jadi penyitaan itu belum serta-merta uang negara, tuh. Benar. Masih ada kemungkinan itu masih hak punya orang juga, gitu. Dan orang itu boleh melawan di pengadilan. Nah, sistem hukum kita begitu. Silakan buktikan bahwa itu uangmu, gitu, atau itu hartamu. Jadi dipamer-pamer itu biar apa tuh, Pak? Nah, soalnya kan masih penyitaan. Itu ada dua tujuan lah kalau menurut saya bahwa yang nomor satu menunjukkan kepada publik bahwa instansi itu bekerja dengan benar, bekerja dengan sungguh-sungguh. Lebih ke transparansi kerja ya. Betul, lebih banyak transparansi kerja. Ini loh, saya kerja bener nih, saya sita nih banyak uang. Ada
triliunan uang yang diselamatkan secara komunikasi begitu ya. Begitu. Potensi berarti itu masih potensi Iya. penyalahgunaan. Padahal kalau misalkan yang punya hartanya ngelawan bisa dibalikin lagi tuh sebenarnya. Bisa. Belum tentu segitu totalnya Betul. yang akan dirampas ya. Jadi kan ada yang ditangkap sekarang kalau nggak salah ditangkap di Singapura, Paulus Thanos itu Ya, siapa? Paulus Thanos. Dia ngelawan terus berapa kali di pengadilan Berarti dia Singapura. belum rela itu duitnya dibilang duit korupsi. Betul, makanya belum bisa diangkut-angkut orangnya. Orangnya belum bisa diangkut tapi duitnya udah. Karena itu tadi Oke. dia melawan, dia nggak suka, dia nggak senang, dia dijadikan tersangka, dia gugat di Singapura. Udah kalah di Singapura, sekarang kalau nggak salah berita yang baru tuh maju lagi dia, Oh, masih lawan upaya lagi. hukum tuh ya. Betul. Selama masih upaya hukum, uang yang ratusan triliun itu belum menjadi hak milik Betul. kita. Tapi Belum sah. kalau gitu berarti urgensi RUU perampasan aset harus Penting segera dong. disahkan dong. Kalau udah lihat duit banyak begini, masa cuma dipamerin? Oke, sebenarnya UU perampasan aset itu sama juga ya, cuma dia memperpendek mekanisme. Jadi kalau cepet-cepet buat diambil perampasan aset itu negara diberi kewenangan, siapa nih yang korupsi nih, hartanya banyak, dia rampas dulu. Oke. Nah, dia rampas, nah sudah dirampas, kalau dia lawan, ya dia proses, orangnya diproses, dia lawan, dia boleh melawan juga. Itu bukan harta dari korupsi dan sebagainya. Nah itu memperpendek gitu. Oke. Jadi begitu dirampas itu menjadi punya negara. Tetapi itu tadi juga tidak berarti bahwa dia tidak punya hak untuk melawan. Dia diberi hak juga untuk melawan juga. Oke. Baik, oke Zoners, kita juga kedatangan Iya. satu lagi narasumber kita, yaitu Mas Igor Dirgantara, Direktur Eksekutif SPIN. Kita persilakan Bapak Igor untuk... Silakan Pak Igor di tengah sini. Terima kasih sudah hadir Pak Igor. Yuk. Baik, langsung aja kita lanjut lagi. Jadi Tadi kita ngomongin survei. Iya nih, survei kepuasan indikator. publik pemerintahan Prabowo Prabowo Gibran Gibran. yang mencapai 79,9%. Angkanya tinggi sekali, bahkan melampaui 2 presiden sebelumnya nih. Betul. Tanggapan dulu dari Gimana Mas nih Igor tanggapannya, gimana? khususnya di pemberantasan korupsi. Ya, ini menunjukkan bahwa pemerintahan Pak Prabowo ya terpilih sebagai presiden itu efektif. Tapi ini fase di mana Pak Prabowo sekarang sudah melewati masa transisi 1 tahun ya. Ini fase pembuktian. Jadi kalau misalnya membicarakan korupsi, pemberantasan korupsi yang salah satu itu menjadi sinkronisasi antara mandat rakyat atau keinginan rakyat. Kan dalam teori politik itu ada similarity attraction. Jadi kalau misalnya rakyat memilih Pak Prabowo, itu karena ada kesamaan sehingga dia punya daya tarik untuk memilih Pak Prabowo. Salah satu program Pak Prabowo itu kan pemberantasan korupsi. Ya. Jadi menurut saya selama ini masyarakat atau rakyat selalu melihat bahwa pemberantasan korupsi itu cuma omon-omon. Iya kan? Ibaratnya cuma mengganti monyet sama kera. Kami mawon. Masih sejenis ya. Sama aja. Nah, Pak Prabowo ini potensi untuk misalnya menurut saya mengganti pemberantasan korupsi itu dari monyet ke Garuda. Kan kemarin beda. ulang tahun Gerindra tuh. Yang ke-18 ya. Jadi simbolnya Pak Prabowo itu kan Garuda. Jadi Garuda itu mungkin lebih menggigit ya. Diharapkan seperti itu. Nah, sehingga setelah Pak Prabowo ini sekarang memperoleh signifikansi dalam approval rating masyarakat ya 79,9 lebih tinggi di masa pertama SBY dengan Jokowi, maka saatnya Pak Prabowo sekarang membuktikan itu gitu ya. Tapi yang jadi catatan juga di survei indikator politik yang baru dirilis kemarin itu angka kepuasan sempat turun di Agustus gara-gara demo, tapi bounce back. Naik lagi itu sampai sekarang menyentuh angka 79,9. Nah, momen kalau dari Mas Igor sendiri yang udah lama lah di survei, momen apa sih yang sebenarnya membuat bounce back itu tuh? Bikin Bisa naik kepuasan, lagi. ya kepuasan publik Yang tuh naik udah lagi setelah turun, naik lagi. sempat turun di Agustus. Ya, salah satunya mungkin menurut saya begini, Pak Prabowo itu juga cukup berhati-hati ya, prudent dalam soal misalnya politik luar negeri ya, atau juga politik di dalam negeri. Nah, Pak Prabowo itu salah satu cirinya dia sebagai presiden dia nggak populis, tapi dia bukan berarti elitis, tetapi dia lebih tegas gitu orangnya. Ya, kalau Pak Jokowi itu kan dia populis gitu ya, maksudnya kalau kita lihat penampilannya gitu nggak pakai jam tangan ya, ya kan gitu.
bahkan pulpennya tuh pulpen Bix itu kalau yang di kantongnya ya, bukan pulpen-pulpen yang mahal. Tapi masyarakat sudah nggak tertarik dengan hal-hal yang seperti itu. Masyarakat itu kepengen yang mungkin ya saat ini tipikal seperti Pak Prabowo, tegas, berani gitu ya, maskulin. Gitu. Jadi itu menciptakan sebuah apa ya, semacam kayak harapan. Kan sebenarnya dalam politik itu kan masyarakat tuh kalau dikasih harapan dia ya sama dalam hidup kita juga begitu gitu. Jadi harapan bahwa pemerintahan itu akan lebih baik di masa pemerintahan Pak Prabowo itu tetap ada gitu. Yang kedua mungkin reshuffle ya. Reshuffle juga itu salah satu indikasi yang misalnya saat ini mungkin Pak Prabowo juga harus memikirkan gitu ya. Ada misalnya apa sih saran-saran dari pakar seperti Pak Fikar ini dan lain sebagainya untuk misalnya apa the right man on the right place gitu, ya kan? Karena kan kalau reshuffle itu kan masyarakat ngelihat who are you, kamu tuh siapa gitu, ya kan? Terus what have you done, apa yang sudah kamu lakukan? Yang ketiga what will you do? Apa yang akan kamu lakukan? Kalau masyarakat percaya bahwa figur tersebut bisa melakukan 3 hal tersebut, gitu ya, atau dianggap bisa melakukan hal itu, maka itu yang menjadikan menaikkan lagi misalnya approval rating masyarakat atau kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo. 79% ya mungkin.